Ya, selamat datang di channel Jurnal Akuntansi Keuangan. Saya pikir apa saja yang orang ingin pelajari, syarat utamanya harus cukup termotivasi. Begitu juga dengan accounting. Belajar akuntansi kalau mau berhasil, kalau mau cepat bisa, maka yang utama adalah kamu harus cukup termotivasi. Maka pertanyaan yang paling krusial dalam hal ini saya pikir, apa alasannya orang belajar akuntansi? Apa alasan kamu belajar akuntansi? Bisa juga dengan pertanyaan berbeda seperti apa sih pentingnya belajar akuntansi? Apa bagusnya belajar akuntansi? Nah, itulah kira-kira topik yang saya bahas dalam video ini. Mengapa belajar akuntansi? Bagi kamu yang baru datang dan mengunjungi channel ini untuk pertama kali, saya ucapkan selamat datang di channel Jurnal Akuntansi Keuangan. Dan kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan update tutorial dan berita-berita akuntansi dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Jadi mengapa belajar akuntansi? Apa sih bagusnya belajar akuntansi? Yang pertama, cepat memperoleh pekerjaan. Jika kamu ingin cepat bekerja setelah lulus, maka memilih jurusan akuntansi adalah pilihan yang tepat. Saya nggak tahu orang lain, tetapi saya pribadi dahulu memilih jurusan akuntansi karena saya pikir dengan lulus akuntansi saya akan cepat memperoleh pekerjaan. Dan pada kenyataannya ya, itulah yang terjadi. Teman saya masih banyak yang nganggur begitu lulus, sedangkan saya bisa langsung bekerja. Ada beberapa hal yang membuat anak akuntansi lebih cepat memperoleh pekerjaan. Yang pertama, karena memang semua perusahaan, baik itu yang UKM maupun besar, apapun bidang usahanya, pasti membutuhkan staf accounting. Kemudian alasan berikutnya, dalam kondisi apapun perusahaan, baik itu dalam kondisi laba ataupun dalam posisi rugi, tetap butuh staf accounting bagaimanapun juga. Nah, ini artinya setiap perusahaan pasti membutuhkan staf accounting. Kemudian alasan kedua, yang ingin menjadi seorang akuntan. Maksud saya akuntan bersertifikat. Sudah pasti harus mengambil jurusan akuntansi. Sudah pasti harus belajar akuntansi. Barangkali ada yang belum tahu, akuntan adalah sebutan khusus untuk mereka yang menghasilkan uang secara profesional dengan cara menerapkan keahliannya di bidang akuntansi. Kemudian para akuntan itu sendiri dapat dibeda-bedakan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Ada akuntan pendidik untuk mereka yang memegang sertifikat untuk mengajar mata kuliah atau pelajaran akuntansi. Kemudian ada akuntan publik untuk mereka yang memegang sertifikat untuk menangani perusahaan secara independen. Dan yang terakhir, ada akuntan manajemen, yaitu akuntan yang bersertifikat dan menangani
suatu perusahaan serta menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Artinya tidak secara independen, melainkan bekerja untuk manajemen perusahaan tersebut. Itu sebabnya disebut akuntan manajemen. Nah, ketiganya merupakan spesialisasi profesi di bidang akuntansi. Yang ketiga, ingin menjadi seorang pengelola keuangan profesional. Seorang pengelola keuangan profesional berbeda dengan akuntan. Namun sedikit banyaknya harus menguasai akuntansi. Contohnya pegawai bank, kemudian pegawai leasing atau finance, kemudian pialang saham, kemudian manajer investasi, dan lain sebagainya. Alasan keempat mengapa belajar akuntansi. Ingin menguasai perpajakan. Ya, perpajakan sangat penting dan semua orang pasti berurusan dengan pajak. Jadi sangat masuk akal jika setiap orang ingin bisa atau mengerti tentang pajak. Jika Anda ingin menguasai perpajakan, jika Anda ingin menjadi seorang konsultan pajak, maka Anda harus menguasai akuntansi terlebih dahulu. Itu sebabnya perpajakan di bangku kuliah dipelajari dalam jurusan akuntansi, tidak di jurusan lain. Apalagi jika Anda ingin menjadi seorang pegawai pajak, bekerja di Ditjen Pajak, maka sudah pasti Anda harus menguasai perpajakan dengan sangat baik. Dan untuk itu Anda harus mengambil jurusan akuntansi. Kemudian alasan keenam, nah ini yang paling banyak terjadi, karena ingin menggeluti dunia bisnis. Mungkin ada yang berpikir, mengapa tidak ambil jurusan lain, misalnya engineering atau manajemen. Ya, Anda bisa ngambil jurusan engineering lalu mendirikan perusahaan kontraktor, atau mengambil jurusan manajemen lalu menjadi seorang manajer. Tetapi pada suatu ketika nanti Anda akan butuh menguasai akuntansi. Pasti. Saya akan jelaskan sedikit mengapa demikian. Nah, perlu dipahami bahwa tujuan setiap usaha, apapun itu usahanya, pasti laba atau profit. By the way, siapa yang mau punya usaha rugi? Saya yakin tidak ada. Nah, jika Anda menjalankan usaha, sekecil apapun usaha yang Anda jalankan, pasti Anda ingin tahu berapa laba atau profit yang Anda peroleh. Kalau rugi, berapa rugi yang Anda derita dalam menjalankan usaha. Dengan mengetahui berapa laba atau keuntungan yang Anda peroleh, Anda jadi tahu berapa besar yang bisa Anda pergunakan untuk biaya sehari-hari misalnya, atau untuk biaya liburan atau jalan-jalan. Tanpa mengetahui berapa laba yang Anda peroleh, Anda tidak akan tahu berapa yang bisa Anda pergunakan. Bila Anda menjalankan usaha kecil-kecilan seperti jual beli di marketplace misalnya, mungkin Anda belum perlu pusing-pusing memikirkan tentang akuntansi. Anda tahu harga beli, tahu harga jual, otomatis Anda tahu berapa keuntungan yang Anda peroleh. Tetapi ketika usaha Anda mulai membutuhkan investasi di depan, seperti kendaraan, mesin, sewa gedung, investasi alat peralatan kerja yang harganya mahal, pasti Anda tidak punya pilihan lain selain menyerahkan urusan accounting kepada ahlinya. Itu bila Anda tidak mau pusing-pusing belajar akuntansi.
Tetapi saya tahu usaha yang baru berjalan namun sudah membutuhkan investasi. Tentu Anda belum mampu membayar seorang akuntan yang tarifnya rata-rata lumayan mahal. Mau tidak mau, Anda tidak punya pilihan lain selain belajar akuntansi. Katakanlah Anda menyerahkan segala urusan keuangan dan pelaporan dengan seorang akuntan dan pengelola keuangan profesional. Pertanyaannya, apakah Anda percaya, apakah Anda yakin dengan laporan yang mereka sajikan? Pada titik ini, setidak-tidaknya Anda harus paham laporan keuangan. Minimal, ketika akan memulai usaha misalnya, Anda berpikir berapa modal yang harus saya keluarkan. Setelah tahu berapa besarnya investasi yang akan Anda tanamkan atau keluarkan untuk menjalankan usaha, pasti Anda akan berpikir, kapan investasi saya ini akan kembali? Kapan saya akan memperoleh laba? Berapa besarnya laba yang akan saya peroleh? Atau kalau berproduksi mungkin berapa saya harus berproduksi sehingga investasi saya ini bisa kembali? Mulai kapan saya bisa menikmati laba? Pada penjualan keberapa laba mulai bisa saya nikmati? Nah, untuk menjawab semua itu Anda perlu accounting atau akuntansi. Jika Anda tidak mau susah-susah belajar akuntansi, maka serahkan pada ahlinya. Serahkan kepada seorang akuntan atau pengelola keuangan profesional. Alasan terakhir yang ketujuh, jika Anda menjadi seorang intelijen. Mungkin ini agak mengagetkan, tetapi kalau Anda menonton film The Accountant, pasti Anda tahu bahwa seorang forensic accountant akan sangat berfungsi ketika dia menjadi seorang intelijen di kepolisian. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Kalau ada komentar, silahkan komentar di ruang komentar. Like jika Anda suka, silahkan di dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih.